Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Bintang Ramadan dari jurusan Manajemen Komunikasi, konsentrasi Mass and Media Social Communication. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dasar-dasar public relation, dan saya menjelaskannya ini dengan sesuai pemahaman saya. Nah, dari chapter pertama dan kedua ini pembahasannya sama, yaitu public relation, yang artinya hubungan masyarakat, dengan maksud membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antara organisasi dan masyarakat, yang berarti public relation berhubungan dengan komunikasi. Nah, hubungan masyarakat itu landasan supaya kita saling memberi informasi, membujuk, serta mengintegrasikannya gitu. Komunikasi dengan masyarakat juga penting karena kita bisa menambah informasi maupun bertukar informasi. Nah, public relation mempunyai masa-masa periodenya dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 1700 sampai 1800 kegiatan ini tidak terorganisir. Lalu pada tahun 1801 sampai 1865 kegiatannya mulai terorganisir. Kemudian di tahun 1866 sampai 1900 kegiatannya terlaksana dengan baik. Nah, jadi di tahun 1866 ini sampai 1900 kegiatannya sudah terlaksana. Selanjutnya di tahun 1901 sampai 1919 kegiatan ini diberikan informasi pada halayak, ya diberitahu oleh banyak orang lah. Nah, kemudian mulailah di tahun 1920 sampai sekarang kegiatan ini berkembang menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, dan terorganisir pokoknya. Karena untuk sebagai bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang baru. Nah, ada dua konsep dalam public relation, yaitu konsep tradisional dan modern. Di mana konsep tradisional itu bersifat tertutup. Jadi kalau ada peristiwa yang dianggap buruk atau bersifat negatif di pandangan masyarakat, tidak akan diberitahu atau mungkin disebarluaskan lah. Nah, kalau konsep modern ini sifatnya terbuka. Ya, tujuannya supaya masyarakat bisa mengetahui secara jelas kebijakan suatu perusahaan gitu. Ya, tujuannya supaya tidak menimbulkan spekulasi atau ya masalah atau bahan omongan lah yang bisa merugikan perusahaan. Itu. Nah, selanjutnya di chapter 3 pengertian humas atau hubungan masyarakat dalam bahasa Inggris, yaitu public relation, seperti di chapter 1 dan 2 itu, yang dimana artinya itu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Ya, pengertian lainnya dari humas itu seni menciptakan pengertian publik yang baik atau goodwill ya, sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Humas adalah fungsi manajemen yang khas serta mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, pengertian penerimaan dan kerjasama. Humas mempunyai 4 karakteristik. Nah, apa saja itu? Itu ada bersifat dua arah, terencana, melembaga, sasarannya publik ya, atau ya masyarakat. Kemudian humas juga punya tujuan yang dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi, yakni adanya penguatan dan perubahan kognisi, afeksi, dan perilaku komunikasinya. Bila kita bawa pada tujuan humas, maka tujuan humas adalah terjaga dan terbentuknya kognisi, afeksi, dan perilaku positif publik terhadap organisasi atau lembaga. Jadi humas juga mempunyai fungsi, yakni fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Nah, sekiranya seperti itu chapter 3. Kemudian di chapter 4, ini humas punya peran di organisasi atau lembaga ya. Nah, peranan ini salah satu kunci pentingnya untuk pemahaman fungsi humas dan komunikasi organisasi. Nah, jika dijelaskan lebih jauh lagi, di sini ada 4 peranan yang meliputi humas. Pertama, ada expert receiver communication atau penasihat ahli. Yang kedua, problem solving process facilitator.
atau fasilitator proses pemecah masalah. Yang ketiga, communication facilitator atau fasilitator komunikasi. Keempat, technician communication atau teknisi komunikasi. Kemudian humas mempunyai 3 tugas yang meliputi hubungan erat dengan tujuan dan fungsinya di organisasi atau lembaga. Nah, yang pertama ini ada menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Yang ketiga, mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga khusus yang berkaitan dengan publik. Dan juga humas memiliki kegiatan yang dimana kegiatannya mencapai tujuan humas dan menjalankan fungsi dan peranan secara menyeluruh. Nah, itu chapter 4. Kemudian chapter 5, organisasi dan manajemen. Yang ini dijumpai di sekitar kita ya, yang biasa kita temuin di sekolah, misalkan kayak OSIS, BEM di kampus tuh, serta organisasi tingkat desa ya kayak Karang Taruna, sampai organisasi internasional antar negara dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, istilah organisasi yang memiliki 2 arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga atau institution, dan arti keduanya ini mengacu pada proses pengorganisasian sebagai satu di antara dari fungsi manajemen. Nah, di sini ada 5 jenis organisasi, yaitu yang pertama organisasi formal atau legal, kedua organisasi internasional, ketiga hybrid organization, keempat organisasi yang formal atau voluntary association, 5 organisasi yang bergerak secara rahasia atau bahkan ilegal. Kemudian kalau manajemen ini proses di mana orang mengatur segala sesuatu yang dikerjakan ya oleh individu atau kelompok lah. Manajemen. Nah, di sini manajemen juga perlu dilakukan supaya mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Nah, di sini ada 6 unsur nih. 6 unsur penting di kegiatan manajemen. Itu pertama manusia, kedua uang, 3 material, 4 mesin, 5 metode, 6 pasar. Ya. Nah, fungsi manajemen ini juga terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengawasan. Kurang lebih seperti itu di chapter 5 dan kemudian kita ke chapter 6, di sini ada komunikasi dalam humas. Adanya humas dan komunikasi meliputi prinsip penerima dan pengirim pesan antara 2 orang, kelompok kecil, masyarakat, atau dalam satu lingkungan, atau lebih ya. Ya, tujuannya supaya pengaruh perilaku suatu masyarakat lah, dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi yang bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, proses komunikasi juga diartikan sebagai transfer untuk informasi atau pesan-pesan, message bahasa Inggrisnya, dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan. Nah, di dalam proses komunikasi tersebut yang bertujuan untuk feedback ya, atau adanya timbal balik gitu, supaya mencapai saling pengertian atau mutual understanding ya. Jadi saling ngerti gitu jika dijelaskan antara kedua belah pihak ya, orang lain satu sama lain. Nah, model proses komunikasi dijabarkan dari sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Ada beberapa peran penting nih di komunikasi dalam humas. Pertama, komunikasi membuat seorang public relation dapat mengetahui informasi apa saja yang harus disebar kepada masyarakat
atau organisasinya. Kedua, komunikasi dapat menciptakan hubungan antar karyawan serta antara organisasi dengan publik atau masyarakat. Nah, yang ketiga, komunikasi memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk saling bertukar informasi. Terakhir, komunikasi juga memudahkan kerja bagi para public relation. Oh ya, di sini ada juga yang disebut dengan humas pemerintah ya. Ya, pada dasarnya ini tidak bersifat politis sih. Jadi bagian humas di institusi pemerintahan ya dibentuk untuk mempublish atau yang promosikan lah kebijakan-kebijakan mereka, kebijakan perusahaannya itu. Dan memberikan informasi juga secara teratur ya tentang kebijakan rencana atau serta hasil-hasil kerjanya dari institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah, tolong dibenarkan atau mungkin tolong dikoreksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.